warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mitra Katu Saliha. Di sini saya akan mereview tentang penyusunan laporan penelitian. Pengertiannya yaitu, laporan penelitian adalah suatu dokumen tertulis tentang hasil pelaksanaan suatu penelitian yang dibuat secara jelas, disusun menurut metode penelitian dan sistematika tertentu dengan bahasa yang luas. Pada hakikatnya, suatu laporan harus berisi 3 hal, yaitu apa yang dilaporkan, siapa yang melaporkan, dan kepada siapa laporan diberikan. Ketiga hal ini lazim ditulis pada halaman sampul atau halaman judul. Suatu penelitian baru dianggap selesai apabila telah diakhiri dengan suatu laporan penelitian yang siap untuk didokumentasikan atau diolah lebih lanjut menjadi naskah ilmiah. Pedoman penulisan laporan penelitian yaitu pada naskah, yaitu naskah diketik dengan jenis huruf Times New Roman dengan font 12 dan seluruh naskah harus dipakai jenis huruf yang sama. Untuk sampul, yaitu untuk tujuan tertentu seperti kata asing dengan penekanan dapat ditulis dengan huruf miring. Untuk pengetikannya, jenis huruf naskah diketik dengan Times New Roman dengan font 12, tujuan seperti kata asing dimiringkan. Untuk jarak dan baris, yaitu 2 baris dibuat 1,5 spasi, kecuali judul tabel atau gambar yang lebih dari 1 baris dan daftar pustaka diketik dengan jarak 1 spasi. Untuk batas tepi, yaitu tepi atas 4 cm, tepi bawah 3 cm, tepi kiri 4 cm, dan tepi kanan 3 cm. Untuk alinea, yaitu pengetikan alinea baru dimulai pada ketukan ke-7 dari batas tepi. Penulisan bab dan subbab. Judul bab, subjudul bab, dan anak subjudul bab, yaitu judul bab ditulis dengan huruf besar atau kapital semua dan diatur supaya simetris di tengah tanpa diakhiri dengan titik. Sedangkan nomor bab ditulis dengan sebelum judul bab diatur simetris di tengah. Untuk subjudul bab didahului dengan nomor subjudul bab diketik mulai dari tepi kiri. Selanjutnya semua kata didahului dengan huruf kapital kecuali kata penghubung dan kata depan. Diakhiri tanpa titik. Kalimat pertama sesudah subjudul bab dimulai dengan alinea baru diketik mulai dari ketukan ke-7. Anak subbab yaitu didahului dengan nomor anak subjudul bab diketik nilai pada ketukan ke-6 dari batas kiri. Hanya kata pertama yang didahului dengan huruf kapital dan diakhiri tanpa titik. Perincian ke bawah. Jika pada penulisan naskah ada perincian yang harus disusun ke bawah, pakailah nomor urut dengan angka atau huruf sesuai dengan derajat perincian. Penggunaan garis penghubung atau simbol lain yang ditempatkan di depan perincian tidak dibenarkan. Letak simetris pengetikan judul bab atau judul gambar, judul tabel dan daftarnya persamaan rumus diletakkan simetris di tengah, artinya jarak kiri dan jarak kanan sama. Untuk penomoran, pada nomor halaman bagian awal laporan kuliah kerja lapangan mulai dari halaman pengesahan sampai halaman daftar isi diberi nomor angka Romawi kecil. Untuk bagian utama sampai bagian akhir yaitu diberi angka. Untuk halaman di tempat sebelah kanan dan kiri kecuali kalau ada judul pada bagian atas, nomor halaman diletakkan di tepi bawah atau nomor halaman di tepi dengan jarak 3 cm dari tepi kanan dan 1,5 cm dari tepi atas atau bawah. Penomoran bab, subbab, dan anak subbab. Penomoran yang digunakan adalah penomoran dengan angka Romawi. Nomor bab diletakkan di atas judul, ditulis simetris di tengah rata kanan dan rata kiri dengan angka Romawi besar dan didahului dengan tulisan bab. Misalnya bab 1, bab 2, bab 3 dengan menggunakan angka Romawi. Nomor subbab diletakkan sebelum judul subbab mulai dari tepi kiri dengan angka Arab. Urutan ini dinyatakan dengan huruf besar, misalnya A. Judul subbab, C. yaitu nomor anak subbab. Nomor subbab diletakkan sebelum judul anak subbab mulai dari ketukan ke-7 dari tepi kiri dengan angka Arab. Sistematika laporan penelitian. Berikut adalah langkah-langkah prosedur yang harus ditempuh dalam membuat laporan,
yaitu 1. Menganalisis masalah, merencanakan penanganan masalah, menyelidiki masalah, menyusun produk, dan membenahi dan menyiapkan produk. Untuk sistematika laporan penelitian, untuk pertama yaitu ada halaman judul, kedua abstrak, lalu daftar isi, daftar tabel, daftar gambar. Bab 1 yaitu tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian. Bab 2 yaitu landasan teori atau studi kepustakaan, yaitu tentang pendidikan dan tenaga kerja, profil pekerjaan atau kompetensi tenaga kerja. Bab 3 membahas tentang metodologi penelitian, alasan menggunakan metode penelitian, tempat penelitian, sampel sumber data penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan rencana pengujian keabsahan data. Bab 4 yaitu temuan penelitian dan atau pembahasan, yaitu tentang gambaran umum, objek yang diteliti, struktur pendidikan, dan seterusnya. Untuk bab kelima yaitu kesimpulan dan saran, yaitu kesimpulan dari seluruh laporan penelitian dan saran. Lampiran yaitu izin penelitian, perpanjangan atau foto-foto yang hasil diamati dan hasil wawancara dan juga dokumentasi. Manfaat dari penulisan laporan penelitian ini yaitu baik kepentingan pengembangan program atau kepentingan ilmu pengetahuan. Yaitu bagian penting dari deskripsi manfaat penelitian yang harus tepat adalah untuk kepentingan kesolidan laporan penelitian. Manfaat teoritisnya yaitu berlatar dari tujuan penelitian verifikatif untuk mengecek teori yang sudah ada, apakah akan memperkuat atau menggugurkan teori tersebut. Manfaat teori ini muncul berlatar ketidakpuasan atau keraguan terhadap teori yang sudah ada, sehingga dilakukan penyelidikan kembali secara empiris. Yang kedua, manfaat praktis, yaitu manfaat praktis adalah manfaat yang digunakan untuk memecahkan masalah praktis. Jadi, misalnya ada masalah nilai siswa yang rendah, maka manfaat praktisnya adalah untuk meningkatkan nilai mahasiswa. Sekian review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.